Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sinematografer, selamat siang, semoga selalu sehat. Kembali ke dalam kelas sinematografi kita. Kita kemarin itu sudah belajar mengenai bagaimana tata cahaya untuk membentuk sebuah gambar yang mempengaruhi feeling dan juga mood dari visual di sebuah film. Nah, saat kita mengambil gambar, tentunya source of light atau sumber cahaya itu sangat penting. Nah, bagaimana nih kalau misalnya kita syuting, tapi cahaya yang ada itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita syuting saat mendung, itu kan berarti cahayanya sedikit atau redup. Ataupun ketika cahaya terlalu terang, ketika kita terpaksa untuk mengambil gambar pada siang hari. Nah, hari ini kita akan mempelajari cahaya buatan atau tata cahaya dalam sinematografi agar gambar yang kita hasilkan itu lebih sinematografik. Tapi sebelumnya kita harus tahu alat-alat bantu apa yang bisa digunakan untuk membuat tata cahaya ini. Nah, yang pertama adalah lampu HMI. Lampu HMI ini adalah sumber pencahayaan busur pembangkit tenaga listrik yang sangat penting untuk penerangan di luar ruangan, ataupun untuk mereplikasikan cahaya luar ruangan yang menyinari sebuah interior. Nah, cahaya dari HMI ini tuh sangat kuat. Mereka juga merupakan sumber yang baik untuk menerangi set yang besar. Jadi ketika kita punya set ataupun setting dari tempat kita yang cukup luas, maka kita bisa menggunakan sinar atau menggunakan alat bantu HMI ini, lampu HMI ini, untuk menerangi tempat kita, untuk menerangi menjadi lampu alat bantu tambahan cahaya di set kita. Nah, kemudian yang kedua adalah fluorescent light. Sebuah lampu fluoresen mengandung uap merkuri bertekanan rendah yang memantul untuk menghasilkan sinar violet. Tetapi dia cahayanya cukup terang ya, namun tidak seterang lampu HMI ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah LED. Nah, singkatan dari Light Emitting Diode. Lampu LED ini adalah perangkat semikonduktor solid state. Nah, lampu ini juga adalah lampu yang sering sekali digunakan oleh para sinematografer untuk menjadi alat bantunya. Nah, di hasil yang cahaya yang dihasilkan oleh LED ini, dia itu tidak seterang lampu HMI, tapi ada beberapa keunggulan dari lampu LED ini. Yang pertama adalah ukurannya itu lebih kecil sehingga dia itu lebih efisien jika dibawa-bawa gitu kan. Dan juga ini tuh sering dipakai di set walaupun dia itu tidak menghasilkan cahaya seterang lampu lain, tapi lampu LED ini tuh juga cukup untuk menyinari di sinematografi kita. Namun untuk menghasilkan cahaya lampu yang sangat bagus tentunya harga lampu LED ini tuh dengan kualitas yang bagus tuh harganya cukup mahal. Nah, selain itu ada juga alat bantu yang disebut dengan bendors, merupakan alat yang digunakan sebagai pengarah datangnya cahaya dari sumber cahaya. Nah, bentuk bendors ini berbentuk persegi dan berwarna gelap. Jadi ini tuh adalah namanya bendors. Ini tuh. Jadi dia itu seperti alat pengarah dan juga dia bisa menghalangi cahaya atau membuka cahaya gitu. Jadi itu bisa ditutup gitu ya. Ketika kita nggak perlu cahaya di sebelah samping, jadi dia bisa ditutup atau dibuka sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, alat bantu lain adalah softbox yang berbentuk kotak ataupun yang berbentuk umbrella. Pencahayaan dari softbox ini adalah menyaring cahaya yang digunakan. Nah, jenis cahaya itu adalah lembut. Nah, mereka itu dibuat dari kain yang semakin besar ukurannya, maka semakin lembut juga cahaya yang dihasilkan. Nah, bedanya softbox yang kotak dan dengan softbox yang bentuk umbrella adalah dari pancaran cahayanya. Jika softbox itu cahayanya itu lebih halus, sedangkan umbrella itu bersifat kurang halus atau menyebar. Nah, alat selanjutnya adalah honeycomb.
Honeycomb merupakan alat yang mirip dengan filter dengan berbentuk bulat seperti sarang tawon. Nah, kalau filter itu kan dipasang di depan lensa, tapi kalau honeycomb ini dipasang sebagai lampu atau sumber cahaya yang berfungsi untuk menghaluskan cahaya dari yang jatuh ke arah objek. Kemudian selanjutnya adalah reflektor dan juga payung reflektor. Nah, ini memiliki kegunaan yang sama ya, yaitu adalah digunakan untuk memantulkan cahaya, baik itu dari cahaya natural light maupun cahaya dari lampu. Nah, reflektor ini digunakan untuk yang sebelah sini digunakan ketika penggunaan flash pada outdoor kurang maksimal atau sinematografer itu menginginkan cahaya-cahaya tambahan. Nah, di sini itu ada macam-macam ya, ada warnanya putih, ada yang warnanya silver, ada yang gold, bahkan ada yang hitam. Jadi ini tuh tergantung kepada sinematografer itu ingin menghasilkan cahaya yang seperti apa. Yang kemudian, sedangkan payung reflektor itu berguna agar sifat cahaya itu yang dihasilkan itu lebih luas. Sehingga bayangan dan cahaya itu secara keseluruhan itu tampak lebih halus. Nah, itu tadi adalah alat-alat bantu cahaya yang bisa kita gunakan agar pencahayaan kita dalam film itu semakin bagus. Selanjutnya kita akan belajar mengenai terminologi cahaya. Jadi di dalam cahaya itu ada beberapa istilah-istilah yang kita harus tahu. Yang pertama adalah key lighting. Key lighting juga dikenal sebagai tata cahaya, tata letak pencahayaan utama dalam setiap adegan ataupun subjek, yang artinya adalah pencahayaan paling terang dalam setiap adegan. Kemudian fill lighting, teknik ini digunakan untuk menghilangkan bayangan pada area yang terkena key lighting, biasanya diletakkan berhadapan dengan key lighting sehingga bisa menambahkan dimensi pada adegan. Kemudian yang ketiga adalah backlighting. Teknik ini biasanya digunakan untuk menghasilkan 3-dimensional scene, yang berarti kita itu bisa meletakkan di 3 poin pengaturan pencahayaan dan si backlighting itu tuh menjadi yang terakhir dipasang. Nah, 3 terminologi key lighting, fill lighting, dan backlighting itu disebut dengan 3 point lighting ya. Jadi di sini itu bisa disebut dengan 3 point lighting. Ada kamera, kemudian ada key lighting menjadi sumber utama, kemudian fill lighting itu yang mengisi cahaya-cahaya selain key lighting. Kemudian ada backlighting untuk memisahkan objek dengan background-nya. Jadi biasanya fill lighting dan key lighting itu diletakkan berseberangan ya untuk mendapatkan bentuk lebih 3 dimensi. Jadi di sini ada menggunakan teknik 3 lampu ya. Key lighting, fill lighting, dan juga backlighting. Nah, di sini itu ini kita bisa lihat ya perbedaannya. Ini adalah footage gambar yang tidak memiliki lighting, itu cahayanya itu seperti ini. Sedangkan yang kedua adalah lighting dengan menggunakan satu lampu umbrella softbox. Jadi ada cahaya. Nah, ini softboxnya kebetulan warnanya kuning ya. Jadi yang dihasilkan itu cahayanya warna kuning. Nah, dilihat perbedaannya tuh beda ya. Jadi yang menggunakan satu lighting itu akan terlihat lebih 3 dimensi atau lebih ada bayangannya. Kalau misalnya kita no lighting itu kan dia lebih flat gitu kan. Nah, lighting ini itu memang digunakan agar gambar-gambar itu terlihat lebih tajam dan juga lebih ada dimensinya. Kemudian selanjutnya ini ada menggunakan dua lampu yang sama, yaitu menggunakan honeycomb dan juga menggunakan umbrella softbox ya. Tapi ada bedanya. Nah, ini lampu kamera softbox-nya ini kita setting intensitasnya itu 39. Jadi di sini tuh gambarnya dia itu kan kalau pakai softbox itu kan dia cahayanya lebih lembut ya. Nah, itu makanya dia pantulan dari
bayangannya itu dia dari honeycomb itu lebih gelap daripada yang softbox. Nah, sedangkan yang footage selanjutnya ini adalah menggunakan dua lampu yang sama, softbox, umbrella dan juga honeycomb, namun intensitasnya itu kita bedakan. Nah, ini intensitas lampu softbox umbrellanya itu sebesar 60. Jadi sama-sama terang ya, sehingga dimensi yang dihasilkan itu adalah lebih sejajar. Jadi bayangannya di sini itu terlihat lebih sama. Kalau tadi itu kan lebih gelap yang sebelah kiri ya, kalau menggunakan intensitasnya softbox-nya itu lebih dikit. Nah, sedangkan kalau ini kan dia lebih sama gitu bayangannya. Kemudian terminologi selanjutnya adalah soft lighting. Soft lighting ini adalah teknik yang biasa digunakan sinematografer untuk memberikan pencahayaan itu yang lebih lembut. Bahkan saat pembuatan pencahayaan terarah untuk alasan estetika dan situasional. Teknik ini juga digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan bayangan kasar, terus menciptakan drama, dan juga mereplikasi pencahayaan yang halus yang datang dari luar. Nah, ini berbeda dengan hard lighting. Biasanya teknik ini tidak terlalu diinginkan, namun tentunya memiliki banyak manfaat juga. Jadi itu menghasilkan gambar yang dengan efek sinematik tertentu. Nah, kita bisa membuat highlighting ini dengan menggunakan sinar matahari secara langsung atau menggunakan cahaya lampu yang kuat seperti pakai lampu HMI. Nah, meskipun efeknya itu kuat, highlighting ini tuh bagus digunakan untuk menarik perhatian kepada suatu objek utama atau aktornya utama dalam suatu scene ya. Nah, di sini itu kita bisa lihat bahwa penggunaan soft lighting dan hard lighting ya. Jadi kalau misalnya di sini itu kan dia shadow-nya di bawahnya buah-buahan ini kan dia tajam. Nah, kalau misalnya kita ditambah dengan reflektor atau ditambah dengan fill lighting, itu tuh jadinya cahayanya lebih soft seperti ini dan bayangannya itu lebih soft. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah set lighting. Set lighting ini seperti namanya, teknik yang digunakan untuk menerangi subjek dari arah samping dan juga sejajar dengan subjek. Di sini kita lihat ini tuh kamera, kemudian di sini itu ada cahaya yang menyinari dari samping ya. Jadi kita mengambil gambarnya itu seperti ini. Jadi ketika hasil gambarnya maka di sisinya adalah gelap, kemudian yang di sisi yang terkena cahaya itu terlihat terang. Nah, itu digunakan itu agar kenapa sih kita menggunakan cahaya-cahaya seperti ini? Nah, ini tuh akan menambah dramatic feeling atau menambah kesan sinematik terhadap gambar kita dan juga tentu saja menambahkan depth dari sebuah shape atau misalnya aktornya kah atau bendanya kah. Jadi tuh lebih tajam dan juga lebih ada kesan tiga dimensional yang ada gitu ya. Kemudian si set lighting ini bisa juga menjadi salah satu trik agar kita itu pencahayanya itu lebih natural. Misalnya di scene ini. Nah, ini ya. Ini tuh kan kalau misalnya kita nggak ada lighting yang pas, otomatis kan kita perlu memberikan lighting tambahan. Tapi kalau misalnya kita cuma menaruh lighting tambahan doang, maka kesannya akan tidak natural. Misalnya kayak kesannya itu kayak aneh gitu kan. Nah, itu kita bisa tambahkan search lighting seperti lampu. Ini agar kesannya itu lebih natural, walaupun lampu ini pun itu tidak memberikan cahaya yang cukup bagi objek. Makanya kita tambahin lighting yang lain, misalnya kita tambahin key light gitu ya. Tapi cuman agar terlihat lebih natural aja. Seperti itu. Nah, kemudian adalah bounce lighting. Teknik tentang memantulkan cahaya dari sumber cahaya yang kuat ke subjek atau pemandangan dalam sebuah adegan. Jadi ini tuh ketika kita punya pencahayaan yang sangat terang atau yang terlalu terang, kita bisa membounce atau
merefleksikan cahaya kita menggunakan alat bantu tertentu misalnya seperti reflektor agar cahayanya itu lebih soft atau tidak terlalu terang atau tegas gitu ya. Nah, ini tuh juga bisa misalnya kita mau menghasilkan warna-warna tertentu gitu, kita bisa memberikan reflektor yang dengan warna yang lain juga. Nah, misalnya ini kita syuting outdoor ya. Nah, syuting outdoor itu cahaya yang terlalu terang. Kalau di syuting outdoor itu kan terlalu terang. Nah, ini tuh bisa menggunakan teknik bounce lighting ini. Jadi misalnya di sini ada matahari, kemudian kita syuting di tarik matahari, kita berikan reflektor di sini agar dia itu cahayanya itu bounce gitu. Jadi menyinari ke aktor. Jadi sisi pipi aktor sebelah sini. Kemudian kita sorot dengan kamera. Jadi dia akan mengisi sisi yang sebelah sini. Jadi ini kan terang banget nih. Kita kasih reflektor agar yang di sini bayangannya itu tidak terlalu gelap. Nah, misalnya di footage ini. Oke, itu tadi adalah bagaimana kita menata sebuah cahaya buatan agar kita itu lebih film kita itu terlihat lebih sinematik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.